Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat semua ya. Insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan hari ini kita akan melanjutkan diskusi mengenai mata kuliah komunikasi organisasi dan kelompok yang pada hari ini sampai pada materi tentang sifat, fungsi, proses, dan tujuan dalam komunikasi organisasi dan kelompok. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, pertemuan ini akan kita lanjutkan dan saya tetap berharap begitu ya. Teman-teman mahasiswa tetap semangat, tetap bergairah gitu untuk terus menambah ilmu pengetahuannya melalui perkuliahan daring khususnya untuk mata kuliah komunikasi organisasi dan kelompok. Komunikasi organisasi itu mengikuti struktur organisasi di mana di dalamnya nanti akan ada yang namanya hierarki. Seperti minggu lalu sudah dijelaskan gitu ya bahwa di organisasi itu ada hierarki. Di mana dalam hierarki berarti nanti akan ada instruksi, akan ada delegasi, akan ada juga hubungan antar unit di dalamnya. Di dalam sebuah komunikasi organisasi nanti akan berlangsung komunikasi yang sifatnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas atau secara horizontal dan diagonal. Sehingga gitu di sana di organisasi dengan komunikasi yang berlangsung nanti akan ada bisa menggambarkan hubungan antara pekerjaan dengan perannya masing-masing person yang ada di dalam organisasi. Proses komunikasi sebagaimana minggu lalu sudah kita bicarakan bahwa begitu sebuah proses komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik melalui media maupun secara langsung begitu ya, dan di sana ada umpan balik atau feedback dan juga hampir selalu begitu diwarnai dengan noise atau gangguan. Nah, di gambar ini gitu bahwa kita membicarakan tentang proses terjadinya komunikasi. Ketika ada komunikator menyampaikan pesan, maka begitu akan ada pihak lain yang menafsirkan atas pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dan di dalam proses komunikasi organisasi gitu, prosesnya bisa berlangsung dua arah, baik dari komunikator ke komunikan maupun dari komunikan ke komunikator. Sifat di dalam komunikasi organisasi yang pertama adalah komunikasi organisasi itu tampak pada struktur. Seperti minggu lalu gitu ya, praktikum itu kita membuat struktur organisasi. Di dalamnya itu akan nampak bagaimana komunikasi organisasi yang terjadi. Jalur komunikasinya nanti itu bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau horizontal, artinya sesama staff atau personal yang ada di level yang sama, serta antara organisasi dengan pihak di luar organisasi atau dengan jaringannya. Jadi komunikasi organisasi yang terstruktur atau hierarkis itu nanti bisa dari pimpinan kepada bawahan, bisa dari bawahan kepada pimpinannya, bisa sesama staf atau sesama levelnya, misalnya kepala divisi dengan kepala divisi yang lain atau anggota divisi dengan anggota divisi yang lain, dan juga bisa nanti antara organisasi atau kelompok dengan jaringan yang ada di luar organisasi itu. Sifat berikutnya adalah komunikasi dalam organisasi itu berfungsi untuk mencapai tujuan dari sistem organisasi. Berikutnya, komunikasi organisasi menjelaskan hubungan antar individu dalam organisasi. Komunikasi organisasi menggambarkan dinamika kelompok. Dan yang terakhir, komunikasi organisasi membangun eksistensi organisasi. Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan ini, maka begitu ya, komunikasi organisasi ini mempunyai peran yang cukup besar
dalam upaya membangun budaya atau iklim di dalam organisasi. Bagaimana hubungan antar orang di dalam organisasi maupun bagaimana hubungan antara organisasi dengan pihak di luar organisasi. Dan sekali lagi yang harus diingat bahwa di dalam komunikasi organisasi maupun kelompok berlaku komunikasi yang berlangsung secara hierarki. Ini contohnya begitu. Bagaimana komunikasi organisasi formal gitu ya, ini berlangsung secara strukturnya berdasarkan struktur yang ada di dalamnya. Kemarin teman-teman sudah mempraktekkannya dengan membuat bagan organisasi yang ada, yang teman-teman desain organisasinya bergerak di bidang apa. Dan kita lihat di situ di luar garis segitiga itu ada tulisan lingkungan, di mana gitu ya, bahwa komunikasi organisasi itu juga berlangsung dengan lingkungan di sekitarnya selain berada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, perspektif objektif atau fungsional mengenai organisasi, yang pertama bahwa kita melihat organisasi itu sebagai sebuah struktur. Maka komunikasi organisasi itu dipandang sebagai sebuah proses mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan komunikasi yang menyebabkan organisasi menjadi berfungsi. Maknanya apa di sini? Bahwa komunikasi di dalam organisasi itu mempunyai peran untuk mengumpul, mengolah data, kemudian menyebarluaskan informasi keorganisasiannya kepada internal maupun eksternal organisasi, sehingga gitu ya, organisasi ini geraknya bisa dilihat oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Kemudian komunikasi organisasi berfungsi untuk mencapai tujuan dari sistem organisasi. Berikutnya adalah perspektif interpretif. Jadi menginterpretasikan begitu. Organisasi itu dilihat sebagai orang-orang yang berinteraksi dan memberi makna kepada interaksi tersebut. Jadi di dalam organisasi pasti ada gitu ya, interaksi antara orang dengan orang yang ada di dalam organisasi. Organisasi tidak akan ada jika tidak ada orang yang di dalamnya. Kemudian komunikasi tidak sekedar untuk melayani organisasi itu sendiri, tetapi komunikasi adalah organisasi itu sendiri. Maknanya apa? Bahwa komunikasi yang terjadi itu bukan untuk menjadi pelayan, bukan hanya untuk melayani organisasi, tetapi komunikasi itu ya organisasi itu sendiri. Komunikasi itu ya mencerminkan organisasi itu sendiri. Berikutnya tentang tujuan komunikasi organisasi. Menurut Kuntz, bahwa tujuan dari komunikasi organisasi adalah untuk mengadakan perubahan dan untuk tindakan ke arah kesejahteraan atau kemajuan perusahaan. Sedangkan menurut Lily Wire, ada 4 tujuan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, menyatakan pikiran, pandangan, pendapat. Yang kedua, membagi informasi. Yang ketiga, menyatakan perasaan dan emosi. Yang keempat, melakukan koordinasi. Fungsi komunikasi organisasi. Nah, ini kalau tadi kita sudah bicara tujuan, sekarang kita bicara tentang fungsi. Menurut Lily Wire ada 2 fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yang pertama adalah menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan sesuai kompetensinya. Contohnya adalah job description. Jadi komunikasi organisasi itu memberikan informasi kepada setiap person yang ada di dalam organisasi bagaimana untuk menjalankan peran-perannya ketika terlibat di dalam sebuah organisasi sesuai dengan posisinya gitu. Maka kemarin itu kita membicarakan di dalam komunikasi organisasi ada komunikasi verbal maupun non verbal. Biasanya job description itu atau aturan-aturan itu nanti turun atau keluar gitu ya dalam bentuk komunikasi verbal, bentuknya adalah tulisan yang kemudian nanti akan disosialisasikan kepada
person yang ada di organisasi tersebut. Yang kedua, fungsinya adalah menjual gitu ya. Menjual ide, gagasan, pendapat, fakta dan sikap organisasi, misalnya melalui peran-peran PR atau kehumasannya, mengikuti pameran atau expo di berbagai daerah gitu, mengadakan jumpa pers gitu, berkaitan dengan ide-ide inovasinya. Nah, itu bagian dari kita menjual ide, dalam arti kita memperkenalkan ide-ide inovasi keorganisasian kita kepada pihak lain. Kemudian fungsi yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan karyawan dengan belajar dari orang lain tentang apa yang dirasakan, dipikirkan, dikerjakan dalam organisasi. Ini. Kemudian fungsi khususnya juga ada 3. Yang pertama adalah mengarahkan karyawan agar terlibat diri ke dalam isu-isu organisasi, kemudian menerjemahkannya ke dalam tindakan tertentu di bawah sebuah komando atau perintah. Jadi melalui komunikasi organisasi ini gitu ya, kita nanti akan mencoba gitu menumbuhkan kesatuan setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk menjadikan dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi itu. Sehingga apa? Sehingga setiap person yang ada di organisasi itu mempunyai rasa kepemilikan terhadap organisasi, mempunyai semangat untuk mengerjakan tugas dan perannya dengan baik, dan tetap terkoordinir, sehingga gitu ya, tetap ada peran-peran komando atau organisasi yang dipimpin oleh bagian-bagian tertentu. Kemudian yang kedua adalah membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antar sesama bagi peningkatan kualitas organisasi. Melalui komunikasi organisasi, di mana nanti terbangun komunikasi horizontal yang baik, maka antar bidang itu bisa saling untuk mendukung, untuk saling memberikan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari output atau target-target yang sudah ada di organisasi. Kemudian yang ketiga, membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan. Sedangkan menurut Harold Kunz, fungsi komunikasi organisasi itu menyatukan fungsi-fungsi manajerial perusahaan atau instansi atau organisasi yang mencakup 6 hal. Yang pertama adalah planning itu perencanaan. Yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima controlling, dan yang terakhir adalah evaluating. Gitu. 6 aspek ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam sebuah organisasi. Kita bisa bayangkan, andaikan begitu ya, dari 6 hal ini kemudian tidak ada komunikasi di dalamnya, apakah kemudian 6 fungsi manajerial ini bisa berjalan? Tentu tidak. Sehingga apa? Fungsi komunikasi organisasi dalam menyatukan fungsi-fungsi manajerial ini menjadi sangat penting. Karena kalau fungsi-fungsi ini tidak dikomunikasikan dengan baik, begitu, baik secara verbal maupun non-verbal, maka sangat mungkin gitu ya, organisasi itu kemudian tidak bisa berjalan dengan baik. Planning itu berkaitan dengan perencanaan. Di sana kita bisa menentukan tujuannya apa, rencana kerjanya bagaimana, rencana sumber daya manusianya seperti apa, itu di planning. Kemudian usahanya mau kemana atau organisasi ini akan bergerak di bidang apa, itu masuk ke planning. Organizing itu berkaitan dengan pengorganisasian, pengembangan organisasi, kemudian penyusunan kebijakan. Staffing itu berkaitan dengan personalia yang ada di organisasi itu, berkaitan dengan kriteria, kompetensi, siapa yang akan diseleksi, bagaimana menilainya, bagaimana penataan atau
menempatkan setiap SDM pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya dan sebagainya. Directing itu berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, di dalam kepemimpinan maka ada yang mengarahkan, memotivasi, menciptakan iklim dan budaya organisasi, itu ada pada fungsi directing. Kemudian controlling adalah proses pengontrolan atau pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang sudah dijalankan oleh setiap personal yang ada di organisasi. Dan yang terakhir adalah evaluating atau evaluasi, yaitu melakukan evaluasi atas setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh semua sumber daya manusia yang ada di organisasi. Nah, fungsi komunikasi organisasi itu secara luas itu adalah menghubungkan perusahaan atau organisasi dengan pihak eksternal di organisasi tersebut. Bisa dengan pemerintah, bisa dengan customer atau pelanggan, bisa dengan masyarakat luas, bisa dengan asosiasi, bisa dengan NGO, BUMN, dan sebagainya. Artinya apa begitu? Komunikasi organisasi itu mempunyai peran untuk membangun jaringan, memperluas networking organisasi dengan pihak di luar organisasi dalam upaya itu untuk mengembangkan organisasi agar mencapai tujuan, visi, dan misinya. Organisasi tidak akan berjalan dan berfungsi dengan baik tanpa adanya komunikasi. Komunikasi yang baik dapat menciptakan trust atau kepercayaan, network atau jaringan, iklim dan budaya kerja yang nyaman. Bisa dibayangkan seandainya komunikasi organisasi di sebuah perusahaan itu berjalan pincang, artinya pincang, kemudian ada kasak kusuk di belakang, tidak selalu clear gitu. Ketika ada masalah itu tidak selalu clear. Sehingga apa yang terjadi adalah rasa kecewa di belakang, membicarakan hal-hal itu di belakang. Tentu kondisi ini akan mempengaruhi jalannya organisasi. Maka sangat penting gitu ya komunikasi organisasi ini untuk bisa dikembangkan atau diterapkan sehingga antar person yang ada di dalam organisasi itu bisa saling memahami, bisa saling membangun keterbukaan, bisa saling membangun kepercayaan, bisa saling mendukung dan memotivasi, sehingga apa? Sehingga semua person yang ada di organisasi itu akan bersama-sama untuk mencapai target dan tujuan organisasi. Nah, komunikasi organisasi penting itu karena yang pertama, komunikasi ini mampu membangun iklim dan budaya organisasi. Komunikasi organisasi itu mampu untuk mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan saling pengertian di antara personal yang ada di organisasi. Sehingga apa? Dengan demikian nanti akan tercipta komunikasi yang efektif di antara person yang ada di organisasi maupun organisasi dengan pihak lain di luar organisasi. Suasananya nyaman, bekerjanya enak, tidak ada saling kecurigaan begitu, baik di internal organisasi maupun dengan pihak eksternal organisasi. Sehingga apa? Akan membantu mempermudah tercapainya tujuan dan visi misi organisasi yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, menurut teman-teman begitu ya, mengapa penting kita sebagai seorang mahasiswa gitu belajar tentang komunikasi organisasi dan kelompok? Di mana pentingnya gitu mempelajari mata kuliah ini? Dan yang kedua, menurut Anda sebagai mahasiswa komunikasi, apakah komunikasi mempunyai peran penting untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan target organisasi dan kelompok? Mengapa demikian? Nah, silahkan untuk diskusinya akan kita lanjutkan di forum e-learning sebagaimana yang biasa kita lakukan selama ini.
Teman-teman silahkan saling menimpali, saling memberikan ide dan pendapat. Boleh juga berdiskusi di luar apa yang saya tanyakan melalui materi hari ini. Pada prinsipnya silahkan berdiskusi, menuangkan ide dan pendapat untuk kita sama-sama saling belajar, saling memahami, dan untuk saling meningkatkan penguasaan tentang pentingnya komunikasi organisasi dan kelompok dalam upaya mengembangkan diri kita pribadi maupun organisasi di mana nanti kita akan bergabung di dalamnya. Ya, saya rasa demikian teman-teman. Dan ini ada sedikit pesan moral begitu ya. Bangun komunikasi bukan sekedar basa-basi untuk memperluas relasi dan memajukan organisasi. Saya rasa demikian. Mari kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.